أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Para ulama menyimpulkan 4 pintu surga yang lain yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tadi. Pintu apa saja? Salat, sedekah, puasa, jihad. Ada pintu babul mutawakkilin, pintu buat orang-orang yang tawakal. Ini disebutkan pintu buat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebut babul aiman. Ada bab birrul walidain, bab pintu berbakti sama orang tua. Dia memang ahlinya berbakti. Jadi kadang-kala kita insya Allah harapan anak semua berbakti. Tapi ada di antara kita yang paling berbakti. Yang kalau emaknya cerita, ya Allah anakku itu Masya Allah. Tapi ada di antara kita yang kalau emaknya cerita, anakku sih baik. Cuma ya na'udzubillah. Antum kadang-kala merasa sudah baik. Ada sebagian anak kemarin ketemu dengan seseorang. Yang dia cerita, Ustaz, anak itu nyimpan dendam dia sama ibunya. Karena dia merasa dibuang sama ibu. Tapi ketika dia dengarkan kajian, dia baru sadar kalau dia salah. Akhirnya dia mendatangi ibunya dan mohon maaf sama ibu. Kenapa kajian tentang birrul walidain? Kita perlu hadir lagi. Karena itu akan memotivasi kita, anak ini udah baik belum? Jangan sampai antum merasa sudah baik. Ketika antum merasa sudah baik, antum akan berhenti di situ. Sudah, standarnya di sini. Sudah, anak sudah kasih nafkah. Antum naik lagi. Karena ada pintu khusus buat mereka yang berbakti sama orang tua. Bahkan Nabi SAW mengatakan, awsatu abwabil jannah al-walid. Pintu surga yang paling indah itu berbakti sama orang tua. Jadi ketika di sana ngelihat 8 pintu itu, yang paling indah itu pintu surga. Berbakti sama orang tua. Kemudian ada pintu zikir dan ada bab taibin, ada pintunya orang-orang yang bertobat. Ahibati fillah, kalau bicara kira-kira kita ada di mana nanti? Kalau ternyata 8 amalan itu kita nggak ada yang ahli. Yang ada ahli maksiat. Ada pintu ahli maksiat. Ada. Tapi di neraka. Yang ada itu pintu taubat. Yang tidak ditutup pintu taubat itu. Artinya kesempatan untuk kembali kepada Allah itu terbuka. Ana akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mengancam mereka yang melakukan perbuatan itu nggak akan berada di pintu surga. Yang ada dia jatuh. Ketika melewatin sirat dia akan masuk neraka. Muslim dia jemaah. Sekali lagi kita bicara Muslim. Kita bicara ahlus sunnah wal jamaah. Antum kan tahu bahwasanya umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu ini pun berpotensi masuk neraka juga. Karena apa? Karena dia melanggar aturan. Seharusnya menjadi satu yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Tapi sebagian ajaran Rasulullah SAW dia langgar. Yang pertama hadis yang diriwayatkan Ammar bin Yasir.
di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah abadan. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Yang pertama ad-dayyuth. Yang kedua ar-rajala minan nisa. Yang ketiga wa mudminul khamr. Ketika Nabi menyebutkan 3 orang ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amma mudminul khamr faqad arafna." Adapun orang yang candu miras, kami tahu. Mudminul khamr. Kita lihat ya, biasanya orang kalau sudah kena minuman keras itu candu. Narkoba juga hampir jarang orang minum sekali. Biasanya mereka nyoba, setelah itu berlari. Oh kok enak, lari. Yang gak bakal masuk surga, yang pertama mudminul khamr. Berarti dia gak akan ada di pintu surga. Yang kedua dayyuth. Famad dayyuth. Apa dayyuth ya Rasulullah? Yang gak akan masuk surga selama-lamanya. Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahlih. Seorang yang tidak peduli dengan lelaki-lelaki yang masuk jumpain keluarganya. Istrinya bergaul sama laki-laki, mungkin duduk sama mereka, ketawa, ketiwi. Tidak menutup auratnya. Ada laki-laki yang seperti itu. Nggak masuk surga. Ini dari umat Nabi SAW. Faqulna famar rajula wal rajala minan nisa. Apa yang dimaksud lelaki dari wanita? Kok bisa lelaki dari wanita? Qal allati tashabbahu birrijal. Dia adalah perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Para ulama menyebutkan bahwa mereka ini tidak akan masuk surga selama-lamanya kalau mereka menghalalkan yang haram. Kalau mereka tahu itu perbuatan dosa dan mereka takut sama Allah, iya masih ada kemungkinan masuk surga walaupun harus melewati neraka. Karena kita tahu kelak akan dikeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Artinya dia nggak kafir, tapi dia pelaku dosa masih punya keimanan, dia akan dikeluarkan dari neraka. Tapi nggak akan ada di pintu surga ketika bersama Nabi SAW. Dia akan diazab dulu. Kita udah dapat 3. Semoga kita tidak termasuk. Hadis ini sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat, muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak bakal masuk surga qattat. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa qattat? Orang yang suka memindah omongan orang lain. Mengadu domba. Tapi mungkin dia nggak punya niatan. Enggak Ustaz, ana masa, ana muslim, ana belajar sunnah. Masa ana mengadu domba? Lu antum pindah omongan orang itu? Wah, ana kan sayang sama Ustaz. Kita lihat sebagian orang. Dia datang menyampaikan omongan orang lain lalu mengatakan aku cinta kepadamu. Bohong. Kalau engkau cinta kepadaku, ketika orang itu ngomong, engkau akan belain aku. Itu cinta. Tapi tatkala engkau memindah omongan orang itu, engkau sedang menjadi setan yang mau merusak hubunganku sama dia. La yadkhulul jannah
Orang pada masuk surga, berada di pintu surga. Ini orang di mana? Neraka. La yadkhul jannah. Ini sebuah ancaman jemaah. Oh, anak kan tauhid Ustaz, anak kan sunnah. Iya. Insya Allah masuk surga. Selama antum tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tapi nggak langsung masuk surga. Na'udzubillah minan nar. Orang dicelupkan di neraka jemaah. Satu celupan lalu dikeluarkan. Itu ditanya, engkau pernah melihat kesenangan? Nggak ada. Itu padahal orang yang paling senang. Maka jangan sampai antum meremehkan perbuatan ini. Karena berdalih, ana sudah belajar tauhid, ana belajar sunnah, ana dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang Nabi bicarakan mereka. Maka berusaha. Kalau ada orang ngomong nggak enak, jangan dipindah. Tapi antum belain saudara. Yang ketiga, hadis yang ketiga. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuka yaumal qiyamah. Barang siapa yang nguping omongan orang-orang yang mereka nggak suka disadap, mereka nggak suka didengarkan pembicaraan mereka, maka telinganya akan dituangkan ke dalamnya timah, cair jamaah, yang panas ke dalam telinga. Maka jangan sampai ini, emak-emak jangan sampai nyadap suaminya. Enggak Ustaz, anak dalam rangka kebaikan. Bapak-bapak juga ya, jangan. Berusaha kita berbaik sangka sama mereka. Kita itu kalau melihat kemungkaran kita mengingkari. Tapi kalau ternyata ada yang menyampaikan berita kepada kita, maka hati-hati sama orang pembawa berita ini. Aku lihat suamimu check in di hotel. Benar, iya. Coba engkau lihat. Kasih nasihat jemaah. Ada orang yang dalam kondisi alhamdulillah ya di rumahnya, tapi kedatangan orang-orang ini merusak. Apalagi kok sampai menyadap ya. Kecuali tadi ada kondisi-kondisi yang memang harus. Pelaku-pelaku kejahatan yang menyembunyikan kejahatannya padahal dia sudah ketahuan. Bahkan dia mungkin ingin menghilangkan alat bukti. Ini dan itu, maka berbeda. Tapi yang jelas jangan sampai antum nguping pembicaraan yang orang itu tidak suka. Nggak bakal ada di pintu surga. Ada di mana? Di neraka sedang disiksa. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian hadis yang keempat. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, yang disahihkan oleh Syekh Albani dari riwayat Imam Ahmad, la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging mana saja yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih pantas buat dia. Yang makan riba, yang makan makanan haram, maka jangan engkau berpikir, ya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Betul. Tapi siksa Allah pedih. Gimana kalau ternyata udah tumbuh itu makanan haram jadi daging buat engkau. Hadis yang kelima. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
fulana. Wahai Rasulullah, ada nih perempuan nih. Tasumun nahar wa taqumul lail. Perempuan ini soleha. Dia rajin sholat, rajin puasa. Bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Bukan sholat wajib, tapi sholat malam. Oh, mungkin seorang berpikir, oh kayaknya aku masuk dari pintu sholat sama puasa. Alhamdulillah punya amalan nih, rajin puasa, rajin sholat sunnah. Cuma dia punya satu masalah. Inilah yang sering kita lupa. Kita tuh kalau sama orang lain fokus kepada kekurangannya. Kalau kepada diri kita, kita fokus kepada kelebihan kita. Oh saya ini kebaikan yang kau sebutkan. Aman untuk kebaikanmu ada malaikat yang nyatet. Yang perlu kau pikirkan dosamu. Ini perempuan rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Penyakitnya satu, tu'zi jiranah. Suka ngomong pedes nyakitin tetangganya. Nggak enak ngomong. Nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Neraka tempatnya. Bayangin. Sudah berpikir masuk dari pintu sholat sama pintu rayyan. Ternyata di neraka. Maka kita harus berusaha bermuhasabah agar kita tahu anak ini memang rajin puasa. Tapi kok kayaknya anak ini punya dosa. Yang boleh jadi anak nggak ada di pintu surga nanti. Tadi beberapa dosa sudah kita sebutkan. Ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Sekarang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah ketika Nabi SAW mengatakan, Atadruna mal muflis. Kalian tahu nggak sama orang yang bangkrut? Pailit. Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang nggak punya aset, nggak punya cash, nggak ada, habis sudah dia. Itu bangkrut. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah. Dia yang datang pada hari kiamat bi solatin. Ini orang rajin sholat. Ahli sholat, dia bawa pahala sholat. Wasiyamin, dia bawa pahala puasa. Berarti sholatnya ikhlas sesuai dengan sunnah. Puasanya ikhlas sesuai dengan sunnah. Ada pahalanya. Dan kita tahu semua yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW tertolak. Dan semua yang tidak ikhlas akan jadi debu yang berterbangan. Enggak, ini ada pahalanya. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, wa zakatin, dia orang rajin sedekah. Bawa tuh dia pahala. Tapi ternyata dia punya salah sama orang lain. Ini pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Dia datang qad syatama hadza. Dia pernah memaki fulan. Dan subhanallah sekarang jamaah yang namanya maki-memaki ini. Dulu orang memaki itu karena kenal. Sekarang nggak kenal pun makian itu banyak. Di mana? Di medsos. Komen-komen ya. Yang penuh dengan makian. Anak-anak kalah kalau baca komen itu. Ya Allah, emangnya anak kenal sama orang ini? Yang dikatakan setan, Yahudi, apa? Iya. Mungkin antum dimaki. Atau antum memaki. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Yang pertama, karena dia pernah memaki fulan, pernah menuduh fulan, pernah makan hartanya fulan, mungkin menumpahkan darahnya fulan, memukul fulan, datang tuh orang-orang nuntut. Yang awalnya antum melihat nih di catatan, oh Masya Allah sholatku banyak, puasaku banyak. Dengan tuntutan itu habis. Mungkinkah ada di pintu surga? Kata Nabi SAW,
thumma turiha finnar, dilemparkan ke neraka ketika pahalanya habis dan ternyata yang nuntut masih datang, maka dosanya orang-orang yang nuntut ditimpakan kepada dia dan dia dilemparkan ke neraka. Enggak sampai dia ke kontoroh wala ke pintu surga. Na'udzubillahi minan nar.